Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen video ini. A few moments later. Oke sahabat, kita lanjut di episode 19 di cerita wanita pengganti di malam pertama. Takut semua terbongkar. Entah berapa lama aku tertidur. Ketukan pintu dari luar dan suara orang memanggil namaku menarik paksaku untuk terjaga. Dengan kedua mata yang masih terasa lengket, aku pun segera bangkit dari posisiku dan sejenak aku terduduk di tepi ranjang untuk mengumpulkan kesadaranku. Kemudian melangkah menuju pintu dan membukanya. Ada apa, Inah? Aku melihat asisten rumah tanggaku yang bernama Inah berdiri di depan pintu kamar dengan raut kesal. Jelas saja aku marah karena dia telah menggangguku tidur. Itu Bu, tadi bapak telepon katanya ibu disuruh siap-siap karena mau diajak muter-muter. Aku melihat Inah tampak meremas jemarinya dengan gugup. Sepertinya dia dapat membaca bahwa saat ini aku sedang marah karena telah membangunkanku. Sejenak aku berpikir mengartikan perkataan Inah yang sulit aku cerna. Walaupun sempat bingung, akhirnya aku mengerti maksud perkataannya. Muter, dinner kali Inah. Mau tidak mau aku pun tersenyum mendengar ucapan Inah yang begitu lugu. Mendengar apa yang aku katakan, Inah terlihat canggung sambil menggaruk kepalanya dengan rasa bersalah. Iya, maksud saya itu Bu, dinner berdua bapak di luar. Inah. Muter. Saya pikir apa tadi? Ya sudah, sekarang kamu kembali ke belakang sana. Baik Bu, saya permisi dulu ya. Setelah Ina pergi, aku kembali menutup pintu kamar dan segera mengambil ponsel yang masih berada di dalam tas. Benar saja, ternyata ada beberapa chat dan panggilan tak terjawab dari Mas Denis. Rupanya tidurku begitu pula sampai tak mendengar dari ponsel sekalipun. Pantas saja dia menghubungi Inah lewat telepon rumah. Lebih baik sekarang aku mandi, jadi saat Mas Denis pulang aku sudah siap untuk pergi dinner bersamanya. Aku begitu bersemangat mendengar suamiku akan mengajakku dinner. Dia memang pria romantis dan tahu caranya membahagiakan aku. Setelah mempersiapkan diri, aku pun langsung berinisiatif untuk menyiapkan pakaian Mas Denis dan meletakkannya di atas ranjang. Aku sudah mengeluarkan setelan yang classy dan walk-in clothes berupa kemeja katun senada dengan warna gaunku dan celana bahan berwarna hitam yang pasti cocok ketika dikenakan suamiku. Baru saja selesai bersiap-siap, tak lama kemudian aku mendengar suara deru mesin mobil Mas Denis memasuki halaman rumah. Aku pun bergegas keluar kamar untuk menyambut kepulangannya. Di depan pintu rumah aku menunggu Mas Denis pun keluar dari mobil setelah memarkirkan kendaraannya. Lalu dia melangkah menghampiriku dan sorot matanya begitu dalam saat menatapku. Cantik amat sih, istri siapa ya ini? Mas Denis mencubit gemas dagu lancipku dengan senyuman yang terulas di bibirnya. Istrinya kamu dong Mas, jawabku. Sembari mengambil alih tas kerja dari tangan Mas Denis dan mencium punggung tangan kanannya. Suamiku membalas dengan mencium kening dan pipiku. Aku mandi dulu ya, habis itu kita keluar. Ada kolega yang menawarkan kerjasama sambil mengajak makan malam. Dia memintaku membawa istri karena dia juga membawa istrinya. Mas Denis menggenggam jemariku sambil melangkah bersama menuju kamar.
Oh gitu, aku pikir hanya makan malam kita berdua saja. Jadi apa penampilanku ini sudah sesuai dengan tema pertemuan nanti? Tanyaku seraya menatapnya genit. Sangat sempurna. Kamu tidak ada kurangnya di mataku sayang. Makanya aku bisa jatuh cinta sama kamu, jawab Mas Dennis yang selalu berlebihan setiap kali memujiku. Entah apa jadinya jika Mas Dennis tahu jika wanita yang menghabiskan malam pertama bersamanya bukan aku. Apakah dia masih akan mengatakan kalau ini sempurna? Batinku yang tiba-tiba saja kembali teringat dengan hal itu. Secepat kilat aku berusaha membuang jauh-jauh pikirku agar tidak terpaut dengan masalah Almira saat aku tengah bersama Mas Dennis. Aku harus memberikan seluruh perhatianku padanya dan tidak boleh membaginya dengan yang lain. Aku juga cinta banget sama kamu Mas, jangan pernah berubah ya. Teruslah seperti apapun yang terjadi. Setelah aku mengatakannya, Mas Dennis seketika memeluk tubuhku dengan begitu erat. Jangan pernah berpikir aku akan berubah sayang, itu sangat tidak mungkin karena memang tidak akan pernah terjadi. Aku akan tetap menjadi aku yang kamu kenal dari dulu hingga nanti selamanya. Jadi aku minta sama kamu tolong jangan memikirkan hal-hal yang bisa membebani pikiranmu ya. Sekarang kamu tunggu di sini, aku mandi sebentar dan setelah itu kita langsung jalan, oke? Titah Mas Dennis sambil menangkup kedua sisi wajahku. Aku pun segera mengangguk dan coba meyakinkan hati bahwa aku tidak akan pernah kehilangan Mas Dennis. Lalu dia pun pergi dari hadapanku setelah mencium lembut keningku dan melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri setelah lelah bekerja seharian. Aku menunggu Mas Dennis sambil memainkan ponselku dan membuka aplikasi Instagram. Namun, baru saja aku memegang benda pipih itu, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan muncul masuk dari Almira. Ya, pesan itu seketika membuatku kembali merasa takut. Bahkan, dengan cepat aku menutup aplikasi Instagram yang baru aku buka dan buru-buru membaca isi pesan tersebut. Jangan lupa bilang sama Mas Dennis soal kehamilanku kak. Kalau kamu sampai nggak bilang maka aku sendiri yang akan membongkar semuanya di hadapan pria yang telah menghamiliku itu. Almira benar-benar kurang ajar. Sekarang dia bahkan berani menerorku, dasar nggak tahu diri. Dia pikir dia bisa kuliah kalau aku nggak susah payah membiayainya dari awal sampai sekarang. Apa sih susahnya berkorban sekali lagi untukku? Gumamku bertanya-tanya dengan ujung kuku yang mulai terasa dingin. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha tidak takut dengan isi pesan tersebut. Merasa tak ingin kalah, aku pun memutuskan untuk membalas pesan darinya. Gak usah sok mengancam aku segala. Apa kamu lupa siapa yang selama ini membiayai kuliahmu? Pesanku terkirim dan centang 2 berwarna biru. Kulihat tak lama kemudian Almira sedang mengetik. Beberapa saat kemudian balasan pesan darinya kembali masuk. Apa kakak juga lupa dengan kebaikanku yang sudah mengorbankan keperawanan yang seharusnya masih aku jaga sampai detik ini? Tolong jangan pura-pura amnesia ya kak. Membaca balasan terakhir darinya benar-benar membuat emosiku memuncak seketika. Aku mengumpat tanpa sadar dan ternyata Mas Dennis sudah keluar dari kamar mandi. Dia kini berada tepat di belakangku, membuat debaran jantungku kian berdetak semakin cepat. Seketika rasa takut mulai menyapaku. Bodoh, kenapa bisa aku mengatakan itu tanpa melihat sekelilingku? Batinku coba bersikap tenang walau telapak tanganku sudah terasa berkeringat saat ini. Sayang, kamu kenapa? Siapa yang kamu bilang prank? Tanya Mas Dennis menatapku dengan heran.
Sementara aku hampir lupa bernapas karena saking begitu paniknya aku khawatir jika Mas Dennis akan membaca pesan dari Almira di ponselku yang belum sempat kuhapus. Jika itu terjadi, maka hidupku benar-benar akan berakhir. Selanjutnya di episode ke-20, dihantui Almira. Tubuhku benar-benar tegang saat itu. Bahkan aku merasa gugup seketika harus menjawab pertanyaan Mas Dennis setelah hanya berpikir singkat. Akhirnya, aku pun segera menentukan jawaban apa yang harus aku katakan. Aku tidak ingin membuatnya sampai berpikir macam-macam dan coba mencari alasan yang benar-benar masuk akal untuknya. Ini teman lama aku Mas, dia ngajak hangout bareng malam ini, tetapi aku bilang gak bisa karena mau dinner sama kamu. Terus dia malah marah dan bilang aku gak setia kawan, padahal aku sudah jelasin sama dia kalau sejak menikah prioritasku adalah suamiku. Makanya aku jadi kesal banget sama dia. Apa aku salah Mas? Sambil menampilkan wajah sedih setengah kesal, aku berhasil mengelabui Mas Dennis dan membuatnya tampak percaya padaku. Mas Dennis yang saat ini hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuh bagian bawahnya mulai membelai rambutku dengan lembut. Kamu gak salah kok sayang. Apa yang kamu katakan tadi benar. Memang sebaiknya jika sudah menikah kita harus memprioritaskan suami dan urusan rumah tangga. Tetapi kamu tahu kan kalau aku tidak pernah membatasi pergaulanmu dengan teman-temanmu selagi itu tidak memberi dampak negatif untuk kamu. Sudah ya, jangan kesal lagi. Mana prinsesku yang cantik? Jangan ditekuk begitu dong wajahnya, nanti nggak cantik lagi. Lagi pula kita kan mau pergi dinner. Mas Dennis mengangkat daguku lalu mencium kelopak mataku setelah menghiburku dengan kata-katanya yang teduh dan menenangkan. Aku pun kembali tersenyum menatapnya dengan lekat. Tubuhnya yang atletis membuatku enggan pergi sebenarnya. Lebih baik kami bergumul di atas ranjang agar aku bisa segera hamil seperti Almira. Tetapi aku tidak mungkin menggagalkan acara makan malam Mas Dennis dengan kliennya. Apalagi ini menyangkut kerjasama bisnis. Jadi aku memutuskan untuk menahan diri sampai kami kembali ke rumah. Mas, cepat pakai baju dulu sana, nanti kita terlambat. Kan gak enak sama rekan bisnis kamu. Aku sedikit mendorong tubuh Mas Dennis yang membuat anganku hampir melambung tinggi. Dengan senyum khas yang menawan, Mas Dennis mengambil pakaiannya yang sudah aku siapkan di atas ranjang. Dia melepas handuk yang melilit sebatas pinggang. Tubuh polos tanpa sehelai benang yang begitu menggoda terpampang jelas di kedua mataku. Apa Mira juga merasakan hal yang sama? Saat dia melihat tubuh telanjang Mas Dennis pada malam itu, kenapa Mira lagi sih yang melintas di kepalaku? Batinku yang semakin tak karuan. Aku pun segera mengalihkan pandanganku sembari menggelengkan kepala untuk mengusir rasa resah yang perlahan mulai menjalar merasuki pikiranku. Untung saja Mas Dennis berdiri membelakangiku sehingga dia tidak melihat sikapku yang saat ini. Selesai mengenakan pakaian dan mematut diri di depan cermin, Mas Dennis berbalik dan memandangku. Bagaimana penampilanku? Apa yang kurang? Dia berputar bak peragawan yang tengah memamerkan model baju terbaru. Aku tersenyum melihat kelakuannya, sudah rapi dan ganteng maksimal. Pokoknya aku jadi semakin cinta sama kamu, Mas. Aku mengacungkan ibu jari dan telunjukku membentuk love sign ala-ala Korea. Mas Dennis seketika tertawa mendengar pujian dariku dan melihat love sign yang sering aku tunjukkan padanya.
Dia melakukan gerakan menangkap dengan tangannya, lalu memasukkan apa yang pura-pura ditangkapnya ke dalam saku kemeja yang dikenakannya. Kemudian kami tertawa bersama-sama, menertawakan apa yang kami lakukan, dan saat itu aku benar-benar merasa tanpa beban. Tak ada pening yang sempat membuatku kacau. Namun itu tak bisa berlangsung lama, mengingat waktu terus beranjak hingga membuat kami harus bergegas pergi. Sepanjang perjalanan, Mas Dennis berkali-kali mengecup tanganku yang berada dalam genggamannya. Aku pun melayang dalam sikapnya yang penuh cinta. Sungguh aku tidak ingin kehilangan rasa ini, rasa bahagia dan nyaman yang hanya bisa aku dapatkan dari Mas Dennis. Selanjutnya di episode ke-21, Rencana Kejam. Aku menghabiskan malam ini dengan menemani Mas Dennis saat menerima jamuan makan malam dari rekan bisnis yang mengajaknya bekerja sama dalam perbincangan seusai makan malam. Mas Dennis tak malu dan segan bersikap intim padaku di depan rekannya itu. Dia bahkan berani memeluk bahuku, membelai rambut dan mengecup pipiku dengan mesra. Dia betul-betul menunjukkan rasa cintanya padaku dengan bangga. Menjelang pukul 11 malam kami kembali ke rumah. Aku membersihkan riasan wajah dan berganti pakaian. Aku mengenakan lingerie warna marun yang merupakan favorit suamiku saat Mas Dennis sedang di kamar mandi. Begitu keluar, Mas Dennis pun tersenyum saat melihat aku berbaring di ranjang dengan pose menantang tanpa banyak kata. Dia menghampiriku, mencium bibirku, dan kami mulai memadu kasih dengan penuh. Hari demi hari pun berlalu dengan begitu cepat. Nyaris setiap hari sejak Almira mengancamku, dia selalu menanyakan apakah aku sudah memberitahu Mas Dennis atau belum. Dia terus mengingatkan tenggat waktu yang harus berjalan. Sungguh aku merasa seperti diteror oleh kembaranku sendiri. Tanpa terasa waktu yang diberikan oleh Almira tersisa 1 hari lagi. Kepalaku kembali berdenyut dengan rasa sakit yang luar biasa. Aku tak mau kehilangan Mas Dennis dan seluruh cinta serta kenyamanan yang diberikannya. Mira, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kebahagiaanku. Tidak akan pernah, teriakku dengan keras. Tiba-tiba saja kepalaku terasa sakit setiap kali stres memikirkan masalahku dengan Almira yang tak kunjung usai. Aku pun segera mencari obat pereda nyeri. Saat aku buka kotak obat, ternyata obat yang biasa aku minum sudah habis. Mau tidak mau aku harus pergi ke apotek yang berada di ujung komplek perumahan ini. Dengan menahan rasa sakit, aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi dan mengendarainya perlahan menuju apotek. Setibanya di sana, aku pun langsung membeli beberapa strip merek obat pereda nyeri yang biasa aku minum. Namun ketika aku hendak pulang, tiba-tiba saja terlintas di pikiranku sebuah rencana yang akan aku jadikan jalan keluar dari ancaman Almira yang kian hari semakin meresahkan. Dengan obat penggugur kandungan, masalahku pasti akan selesai. Batinku penuh rencana. Setelah sempat tidak diperbolehkan untuk membeli obat yang aku inginkan tanpa resep dokter, akhirnya aku pun berhasil membuat penjaga itu mau memberikan obat tersebut. Ya, walau aku harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya. Saat ini aku tak sebodoh yang Almira pikirkan. Mungkin dia berpikir jika aku bersedia menukar kebahagiaanku dengan calon anak Mas Dennis yang ada di dalam kandungannya. Aku tidak akan kalah walau kamu terus mengancamku. Batinku merasa yakin jika rencana ini pasti akan berhasil. Begitu penjaga memberikan obat yang aku inginkan, aku bergegas keluar dari apotek dan melajukan sepeda motorku untuk kembali ke rumah setelah menaikinya. Saat ini, aku sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya.
aku merasa sangat yakin untuk menolak permintaan Almira daripada harus mengorbankan kebahagiaan dan pernikahanku. Sekarang, aku hanya tinggal memikirkan bagaimana rencana melakukan caranya yang perlahan-lahan mulai tersusun rapi dalam benakku. Selama ini, aku selalu dipuja seperti Dewi yang mampu membiayai segala kebutuhan ibu juga kuliah Almira. Dan sekarang untuk sementara waktu aku akan menukar peranku menjadi malaikat pencabut nyawa. Sebenarnya aku tidak ingin menjalankan rencana kejam ini. Hanya saja aku tidak punya pilihan lain demi bisa menyelamatkan masa depan dan pernikahanku. Batinku yang benar-benar kesal sampai harus memilih jalan seperti ini sebagai penyelesaiannya. Sampai di sini dulu sahabat cerita wanita pengganti di malam pertama. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini.